Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa ballighna Ramadan. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran SKI kelas 4. Silakan anak-anak dibuka paketnya halaman 97, yang mana pada hari ini yang kita bahas adalah masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum kita mulai, anak-anak diharapkan nanti setelah ini anak-anak tahu bagaimana kondisi kota Yasrib itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana penduduk-penduduk yang ada di kota Yasrib. Nah, mari sebelum kita mulai, seperti biasa kita dahulukan dulu dengan apapun itu pekerjaannya, tetap kita dahulukan Al-Quran. Mari kita mulai, berdoa, mulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, seperti yang kita anak-anak lihat, yaitu masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yasrib itu dulu asli namanya adalah nama aslinya adalah Madinah. Nah, Madinah itu diberi nama setelah Rasulullah SAW hijrah, makanya disebut dengan Madinah. Aslinya namanya Yasrib, ya. Nanti kalian jangan usah bingung cari di mana sih Yasrib itu, ya. Oke, sebelum kedatangan agama Islam, Madinah itu bernama Yasrib. Nah, yang mana Yasrib merupakan salah satu kota terbesar, ya, di provinsi Hijaz. Nah, kota Yasrib terletak di antara dua harah, ya. Di sebelah timur bernama Harah wa Aqim. Ingat namanya, di sebelah timur namanya Harah wa Aqim, dan di sebelah barat bernama Harah Bawarah. Nah, di sini di kota Yasrib terdapat gunung yang paling tinggi, ya, yaitu bernama Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud ini diibaratkan sering kalau orang yang merawat jenazah, maka pahalanya sama dengan 2 karat, atau 1 karat itu sama dengan lebih besar daripada Gunung Uhud. Nah, nanti kalian akan lihat di sana tempatnya peperangannya, termasuk pamannya Rasulullah SAW meninggal di sana, ya, nanti di Gunung Uhud itu sendiri, ya. Oke. Wilayahnya dikelilingi gunung yang subur, ya. Gunung yang subur tanahnya. Nah, sehingga di sini menjadi pusat pertanian Arab. Makanya di Madinah itu sangat subur, ya. Nah, sebagian besar penduduknya itu bercocok tanam, ya. Bertani, berternak, dan berdagang. Nah, selain tanahnya yang subur, kota Yasrib itu juga strategis dalam jalur perdagangan, ya. Nah, yang menghubungkan antara kota-kota di Yaman Selatan dan Syria di utara. Nah, karena letaknya yang strategis, nah di sini dan tanahnya yang subur, banyak para pendatang itu kalau udah datang ke Yasrib, ya, ke Madinah, itu langsung berdiam di situ atau tinggal di situ. Nah, sehingga kebanyakan masyarakat atau penduduk yang di Yasrib di Madinah itu adalah para pendatang, ya. Oke. Penduduk yang kedua yang kita bahas yaitu penduduk Yasrib sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, penduduk Yasrib sebagian besar itu merupakan pendatang dari wilayah utara, dan selatan. Mereka pindah karena permasalahan politik, ekonomi, ya, dan persoalan-persoalan lainnya, sosial lainnya. Ada 2 suku bangsa yang mendomisili Yasrib kala itu, ya, di Madinah. Salah satunya bangsa Yahudi, ya, yang sebagian besar berasal dari wilayah utara. Nah, di sini terdapat 3 suku, ya, suku besar dari bangsa Yahudi, di antaranya yaitu suku
suku Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraiza. Nah, suku bangsa lain dari bangsa Arab itu dari wilayah selatan Yaman terdiri atas dua suku, yaitu suku Bani Aus dan suku Bani Hazraj. Nah, bangsa Yahudi itu memasuki Yastrib secara bergelombang ya pada abad ke-1 Masehi dan abad ke-2. Nah, mereka ini berusaha menghindari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menyiksa kehidupan mereka. Nah, di sini orang-orang Yahudi dianggap sebagai pemberontak yang melawan kekuasaan bangsa Romawi. Nah, sedangkan bangsa Arab memasuki kota Yastrib sekitar abad ke-3. Berarti lebih duluan mana? Lebih duluan orang-orang Yahudi yang masuk ke kota Madinah atau Yastrib. Nah, baru disusun oleh bangsa Arab abad ke-3. Nah, mereka juga berdatangan secara bergelombang. Nah, pada ke abad 4. Ya. Nah, bangsa Arab ini datang jumlah dengan sangat yang banyak sehingga mengalahkan bangsa Yahudi. Mereka bangsa Arab itu bukan hanya 1, 2, 3 yang datang, tapi bergelombolan, banyak, berkafilah-kafilah. Nah, di sini bangsa Yahudi yang sudah lebih awal di sini orang-orang bangsa Arab ini mengalahkan mayoritas orang-orang Yahudi yang sudah dulu menetap di kota Yastrib. Nah, bangsa Arab melakukan imigrasi ke Yastrib dikarenakan negerinya dilanda bencana alam karena apa? Berupa hancurnya bendungan Ma'arib ya yang dibangun sejak masa kerajaan Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis atau zamannya Nabi Sulaiman. Nah, selain itu mereka juga mengalami konflik politik yang berkepanjangan. Nah, pada awalnya suku Yastrib hidup dengan damai, rukun, tidak ada pertengkaran. Nah, akan tetapi saat bangsa Arab mulai bertambah lebih banyak, di sini orang-orang Yahudi merasa paling sombong. Karena kenapa? Tempatnya itu adalah orang-orang Yahudi itu kan merasa kalau Tuhan, banyak nabi-nabi itu diturunkan di kotanya sendiri ya. Nah, terus akhirnya mereka menyombongkan diri kalau mereka itu adalah manusia pilihan Tuhan. Nanti bahkan sering diancam orang-orang di sana nanti akan turun nabi dari sini akan memimpin dan membunuh kalian. Nah, sering seperti itu terjadi ya. Ketegangan itu hanya terjadi antara Yahudi dan bangsa Arab ya. Melainkan antara suku Arab juga sering mengalami ketegangan. Penyebab utama perselisihan salah satunya adalah perekonomian. Terkadang karena cocok tanam ya. Tetapi dua suku tersebut bersatu kembali untuk melawan Yahudi. Nah, kerukunan dua suku Arab itu belum begitu terjalin hingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Nah, apabila timbul konflik di antara bangsa Yahudi dan Arab, orang Yahudi itu selalu berkata nada mengancam. Kehadiran seorang nabi yang akan diutus sudah dekat. Dia akan memimpin kami untuk membunuh kalian orang-orang Arab. Nah, seperti itu ngomongnya orang-orang Yahudi saat itu. Nah, dia akhirnya para pendeta itu jika ditanya tentang kedatangan nabi mereka selalu menunjuk ke Yaman. Ya, isyarat itu bagi penduduk Yastrib bukan negeri Yaman, melainkan kota Mekah. Nah, akhirnya ketika ada terdengar kabar bahwa ada yang mengaku nabi di Mekah, nah itu orang-orang Yastrib Madinah itu langsung membuka lebar telinganya, dicarilah dia, mengutus para pemuda untuk pergi ke mencari informasi tentang nabi yang mengaku sebagai nabi itu di nabi terakhir. Akhirnya di sini para pemuda itu dengan segera ke kota Mekah dan di sana nanti ada perjanjiannya. Di sini menghasilkan perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Nah, dari perjanjian ini kemudian mereka menyusun strategi bagaimana caranya agar Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Yastrib, ke Madinah ya. Untuk apa? Untuk mengajak para bangsawan orang-orang kaya itu untuk memeluk agama Islam ya. Begitu sekilas tentang kota Yastrib, kota Makkah.
Nah, untuk anak-anak silakan dikerjakan paketnya halaman 106 dan 100 sampai dengan 108 sebagai latihan ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.